Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya telah menciptakan kita sebagai manusia, yang mana jika Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita sebagai makhluk lain selain manusia, maka kita tidak bisa buat apa-apa. Dengan kasih sayangnya lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala telah jadikan kita sebagai orang Islam. Kita lahir dari rumah orang Islam, dan kita pun menjadi seorang Islam. Yang mana jika kita terlahir dari rumah orang kafir, maka kita tidak bisa buat apa-apa. Dengan kasih sayangnya lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala telah jadikan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana jika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai umat yang lain, maka kita tidak bisa buat apa-apa. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai umat Nabi Musa alaihi salam ataupun umat Nabi Nuh alaihi salam. Maka tiga nikmat yang besar-besar ini, yakni menjadi manusia, menjadi orang Islam, dan menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak pernah berusaha ataupun bersusah payah sedikit pun untuk mendapatkannya. Bahkan berdoa pun kita tidak pernah untuk meminta diberikan nikmat yang besar ini kepada kita. Dan ini hanyalah semata-mata karena kudrat dan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala atas kita semua, sehingga Allah berikan kepada kita nikmat yang besar ini. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi sebagaimana nabi-nabi yang lain. Maka tanggung jawab kita saat ini adalah bagaimana beramal, mengamalkan agama yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seorang khatamun nabiyyin, penutup seluruh nabi-nabi. Maka dengan keberkahan khatmun nubuwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, tanggung jawab kita selanjutnya adalah bagaimana berusaha mewujudkan ini amal-amal agama yang telah dibawa oleh beliau ke seluruh alam. Maka disebabkan nubuwah ataupun kenabiannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanggung jawab kita adalah kita sendiri berusaha untuk mengamalkan agama ini dalam kehidupan kita. Dan disebabkan dengan khatmun nubuwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanggung jawab kita juga bagaimana berusaha untuk mewujudkan agama yang telah beliau bawa ini ke seluruh dunia. Dan derajat kenabian, derajat nubuwah ini begitu tinggi sekali, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan derajat ini kepada 124.000 nabi-nabi. Akan tetapi kedudukan khatmun nubuwah ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan nubuwah. Karena kedudukan ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada satu orang, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berusaha mewujudkan amal salat di dalam diri sendiri, ini adalah hubungannya dengan nubuwah. Sedangkan berusaha untuk mewujudkan amal salat di seluruh dunia, maka ini hubungannya adalah dengan khatmun nubuwah. Maka seberapa banyak fadilah, keuntungan, keberkahan ataupun derajat yang akan didapatkan seseorang yang berusaha mewujudkan amal salat dalam dirinya sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan jauh lebih besar dari itu lagi kepada seseorang yang berusaha mewujudkan amal salat ini di seluruh dunia. Karena berusaha mewujudkan amal salat dalam diri sendiri, ini kaitannya adalah hanya dengan nubuwah saja. Sedangkan berusaha untuk mewujudkan amal salat di seluruh dunia, ini kaitannya dengan khatmun nubuwah. Yang mana khatmun nubuwah ini derajatnya adalah lebih agung dan lebih tinggi dibandingkan derajat nubuwah. Oleh karena itu, berusaha mewujudkan amal salat dalam kehidupan orang lain, ini derajatnya lebih agung dan lebih tinggi
dibandingkan dengan berusaha mewujudkan amal sholat itu untuk diri sendiri. Kemudian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta ini terdiri dari langit dan bumi, demikian juga di kalangan manusia Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan manusia, sebagian dari mereka itu laki-laki dan sebagian lagi adalah wanita. Seandainya di dunia ini hanya ada laki-laki saja, tidak ada wanitanya, maka manusia akan begitu kesusahan hidup di atas dunia ini. Demikian juga sebaliknya, jika di atas dunia ini hanya ada wanita saja, tidak ada laki-laki, maka manusia pun akan kesusahan hidup di atas dunia ini. Maka ketenangan, kenyamanan, ataupun kebahagiaan yang didapatkan oleh manusia dalam kehidupan di atas dunia ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan manusia itu sebagiannya adalah laki-laki dan sebagian lagi adalah wanita. Bahkan jika kita perhatikan, menurut perhitungan orang-orang, menurut penelitian orang-orang, jika dilihat kebanyakan penduduk dunia ini adalah wanita. Jadi jumlah wanita itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki yang ada di atas dunia. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia, laki-laki ataupun wanita. Dan beliau juga diutus sebagai khatamun nabiyyin. Maka oleh karena itu, tanggung jawab agama yang telah diberikan kepada laki-laki di kalangan umat ini, begitu juga tanggung jawab yang sama telah diberikan juga kepada setiap wanita-wanita di kalangan umat ini. Maka tanggung jawab setiap wanita juga adalah bagaimana berusaha mewujudkan amal-amal agama ini 100% dalam kehidupannya. Dan juga tanggung jawab setiap wanita-wanita selanjutnya adalah berusaha mewujudkan ini amal-amal agama di seluruh dunia. Dan tanggung jawab setiap wanita-wanita juga adalah bagaimana menjadikan usaha dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai maksud hidupnya. Dan juga tanggung jawab kepada setiap wanita-wanita di kalangan umat ini adalah bagaimana di dalam hatinya ada kerisauan terhadap agama. Dan bagaimana supaya ada keinginan yang besar di dalam hati setiap wanita-wanita dalam umat ini adalah supaya bagaimana Islam ini wujud di seluruh dunia. Maka laki-laki pun penting buat usaha, begitu juga setiap wanita-wanita pun penting untuk buat usaha. Oleh karena itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau telah melibatkan laki-laki di hari pertama beliau buat usaha agama ini, begitu juga beliau telah melibatkan wanita dalam usaha beliau semenjak hari pertama beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk buat usaha ini. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu adalah laki-laki pertama yang membela usaha dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha merupakan seorang wanita pertama yang membela usaha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jika kita perhatikan, maka sebagian dari wanita-wanita sahabat mereka dalam beberapa bagian dalam agama ini mereka lebih maju lagi daripada laki-laki mereka. Maka ada dua bagian dalam usaha agama ini. Yang pertama adalah menginfakkan harta untuk usaha agama. Kemudian yang kedua adalah menggunakan jiwa dan raga ataupun diri untuk buat usaha ini. Menginfakkan harta, misalnya seseorang menginfakkan 1 dirham, 10 dirham, 100 dirham, 1000 dirham di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan agama, sampai pada titik terakhir pengorbanan seseorang yang mengorbankan hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang menginfakkan seluruh hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka telah menginfakkan seluruh hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang pertama sekali yang telah menginfakkan seluruh hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala di kalangan sahabat yaitu adalah seorang wanita. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
nikmat yang besar dengan bisa menginfakkan seluruh hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pengorbanan diri ataupun jiwa raga di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, seseorang menggunakan dirinya 1 hari, 10 hari, 40 hari, 4 bulan, 1 tahun di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan seumur hidup, yang mana seseorang terkadang terjatuh ketika sedang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, terluka, tersandung dan lain sebagainya. Pengorbanan diri di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai pada titik akhir pengorbanan seseorang ini mengorbankan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah dia ini syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa banyak di kalangan sahabat-sahabat yang diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangan agama. Akan tetapi yang pertama sekali, manusia pertama sekali yang diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang wanita, Hazrat Sumayyah radhiyallahu taala anha. Maka sampai saat ini sudah berapa banyak orang Islam yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai hari kiamat nanti berapa banyak yang akan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua pahala-pahala mereka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang sama sebagaimana pahala orang yang syahid di jalan Allah kepada Sayyidah Sumayyah radhiyallahu taala anha. Kemudian khairus sahabati arba'atun. Di antara seluruh sahabat-sahabat yang paling afdal, yang paling utama adalah 4 orang sahabat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Keempat-empatnya adalah khalifah. Khalifah yang pertama yaitu Sayyidina Abu Bakar, dan khalifah yang terakhir adalah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhuma. Maka 2 orang khalifah ini adalah hasil dari usahanya laki-laki, yakni Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhuma memeluk Islam langsung karena dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi khalifah yang kedua dan ketiga, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhuma, ini adalah hasil dari usahanya wanita, yakni Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhuma memeluk Islam atas ajakan wanita. Yang mana kisahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini masyhur, sering kita dengar. Maka Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu bercerita bahwasanya suatu hari saya pulang ke rumah dan saya mendapati bibi saya, Sayyidah Sa'dah binti Quraid radhiyallahu taala anha, ketika itu di rumah saya, yang mana ketika itu beliau telah memeluk Islam. Maka saya pun telah duduk di dekat bibi saya. Maka beliau pun mulai mendakwahkan saya, mengajak saya kepada Islam, dan beliau telah memberikan targhib agama kepada saya. Dan beliau telah membujuk saya untuk datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun telah membacakan kepada saya beberapa syair dalam targhibnya. Maka beliau pun telah berbicara sedemikian rupa dengan saya, yang mana pembicaraannya itu telah memberikan kesan yang kuat di dalam hati saya. Kemudian beliau pun pulang. Setelah kepulangan beliau, maka saya berpikir dalam hati saya bahwasanya saya akan menemui sahabat saya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, saya pun telah menceritakan peristiwa yang saya alami dengan bibi saya. Maka beliau menjawab, "Betul, tidak ada keraguan sedikit pun pada apa yang disampaikan oleh bibimu. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul seorang nabi. Maka engkau harus datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada apa yang beliau bawa." Maka dari situ pun saya langsung menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya pun telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan saya telah memeluk Islam. Dari zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, laki-lakinya pun berdakwah, wanita-wanitanya pun berdakwah. Kemudian Sayyidah Ummi Syarik radhiyallahu taala anha telah memeluk Islam di kota Makkah.
Maka beliau pun telah memulai satu kebiasaan, yakni mendatangi setiap rumah-rumah orang Quraisy, dan beliau mendakwahkan agama Islam ini kepada wanita-wanita Quraisy. Maka dari satu rumah, kedua rumah, ketiga rumah, dan seterusnya, maka lama-kelamaan orang-orang kafir Quraisy pun mengetahui kebiasaan Ummu Syarik radhiyallahu taala anha. Ternyata orang-orang Islam bukan hanya laki-lakinya saja yang berdakwah, wanita mereka pun berdakwah. Maka al-jinsu yamilu 'alal jins. Jadi seseorang ini akan condong kepada jenisnya masing-masing. Maka jika wanita Islam pun mulai berbuat dakwah, maka akan sangat mempengaruhi kepada wanita-wanita kita. Mereka pun ketakutan bahwasanya wanita-wanita mereka akan meninggalkan agama nenek moyang mereka dan mulai memeluk Islam. Dan orang-orang kafir Quraisy pun berusaha untuk mencegah Ummu Syarik radhiyallahu taala anha dari kebiasaannya dan mengancam untuk mengembalikan Ummu Syarik radhiyallahu taala anha kepada kabilah asalnya. Mereka tidak akan biarkan Ummu Syarik radhiyallahu anha terus mendakwahkan Islam di kota Mekkah. Maka beliau pun telah ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy, telah dinaikkan ke atas unta selama perjalanan 3 hari 3 malam. Orang-orang kafir Quraisy yang menyertai Ummu Syarik radhiyallahu taala anha dengan kezaliman mereka selama 3 hari 3 malam tidak diberikan setetes air pun, seteguk air pun, dan tidak memberikan sesuap makan pun kepada beliau. Dan lebih zalimnya lagi adalah ketika siang hari mereka akan beristirahat, mereka mendirikan kemah-kemah beristirahat di bawah pohon-pohon, dan sedangkan Ummi Syarik radhiyallahu taala anha dibiarkan di bawah terik matahari dengan tangan kaki yang terikat. Maka selama 3 hari 3 malam tanpa makanan, tanpa minum, seharian berhari-hari dalam keadaan kelaparan, sehingga keadaan pun mulai berubah, badan pun melemah, kemudian kelaparan, kehausan, dan orang-orang kafir ketika itu telah tertidur. Mereka mengira bahwasanya setelah kita bangun dari tidur kita nanti, mungkin wanita ini akan mati. Maka apa yang terjadi dengan kudrat dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan tali beserta timbanya dari langit. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada beliau air langsung dari surga. Maka timba itu turun dari langit sampai di depan mulut Ummu Syarik radhiyallahu taala anha. Maka beliau pun telah meminum airnya, air yang begitu sejuk, yang begitu nikmat, langsung dari surga. Dan sebagian air itu mengenai pakaian beliau dan sebagian lagi jatuh di tanah. Kemudian setelah itu tali beserta timba tadi pun kembali naik ke atas langit. Maka apa yang didapatkan Ummi Syarik radhiyallahu taala anha setelah meminum air dari surga? Yang pertama, hausnya hilang. Kemudian yang kedua, rasa laparnya pun hilang. Kemudian menjadi segar, bugar, sehat kembali. Seolah-olah sebelumnya ini beliau tidak pernah merasakan kelaparan dan kehausan sedikit pun. Maka ketika orang-orang kafir terbangun melihat keadaan beliau yang berubah 100%, yang mana mereka tadinya mengira bahwasanya wanita ini akan mati karena sudah begitu kelaparan dan kehausan dan begitu lemah tanpa tenaga. Dan ketika mereka melihat ada bekas air di pakaian Ummi Syarik radhiyallahu taala anha, maka mereka pun berkata, rupanya selama kami tertidur, kamu telah berusaha melepaskan ikatan kaki tanganmu dan mencuri air dari simpanan air kami. Maka Ummi Syarik radhiyallahu anha menjawab, tidak, saya tidak mengambil sedikit pun air dari simpanan air kalian. Maka mereka pun memeriksa tempat penyimpanan air mereka. Maka mereka pun bertambah heran karena airnya masih utuh sebagaimana mereka tinggalkan sebelum mereka tidur. Maka mereka pun bertanya kepada Ummi Syarik radhiyallahu anha, apa yang terjadi denganmu?
Maka Ummu Syarik radhiyallahu taala anha pun telah menceritakan seluruh apa yang dia alami kepada orang-orang kafir Quraisy. Maka mendengar cerita dari Ummu Syarik radhiyallahu taala anha, ketika itu juga orang-orang kafir tersebut telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Maka di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, bukan hanya laki-lakinya saja yang semangat dalam berdakwah, bahkan wanita-wanitanya pun semangat dalam berdakwah. Hazrat Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu taala anhu, dia telah lari meninggalkan kota Mekkah. Kemudian setelah itu istrinya telah memeluk Islam. Kemudian istrinya pun telah meminta keamanan untuk suaminya Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu taala anhu, dan istrinya pun telah keluar untuk mencari suaminya. Maka setelah bertemu dengan istrinya, Hazrat Ikrimah radhiyallahu anhu pun telah memeluk Islam atas dakwah istrinya. Kemudian Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu pun telah memeluk Islam disebabkan dakwah bibinya. Jadi di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, tugas dakwah ini bukan hanya untuk laki-lakinya saja, bahkan tugas dakwah ini adalah juga tugas wanita-wanitanya, bahkan anak-anaknya. Maka untuk itu kita pun semua niatkan bahwasanya kita akan jadikan ibu kita, saudara wanita kita, istri kita, anak perempuan kita, bibi kita, dan seluruh wanita mahram kita, kita akan jadikan mereka semua sebagai pendakwah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Niat semua insyaallah. Kemudian wanita-wanita sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka senantiasa menyiapkan laki-laki mereka, suami mereka untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu orang sahabat yang pincang, Sayyidina Amr bin Jamuh radhiyallahu taala anhu, pulang ke rumahnya dan mengira bahwasanya saya adalah seorang yang pincang. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan, laisa 'alal a'raji harajun, tidak mengapa bagi orang-orang yang memiliki uzur jika mereka tidak ikut serta berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sesampai di rumah, istrinya sahabat Amr bin Jamuh radhiyallahu taala anhu pun telah memberikan targhib kepada suaminya, targhib yang begitu dahsyat, sehingga beliau berdoa, Allahumma la taruddani ila ahli, ya Allah, saya akan berangkat berjuang di jalanmu, jangan engkau kembalikan saya kepada keluarga saya. Maka syahidnya sahabat Amr bin Jamuh gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan asbab targhib yang diberikan oleh istrinya kepada Sayyidina Amr bin Jamuh radhiyallahu taala anhu. Sayyidah Khansa radhiyallahu taala anha telah membawa 4 orang anak laki-lakinya keluar dari jazirah Arab, dan setibanya di Irak sehari sebelum terjadinya peperangan Qadisiyah, beliau telah mengumpulkan 4 orang anak laki-lakinya dan berkata kepada mereka, aku telah melahirkan kalian dan aku telah menyusui kalian, dan aku tidak pernah berkhianat atas nasab ataupun keturunan kalian, dan aku tidak pernah mempermalukan paman-paman kalian, dan aku telah membesarkan kalian sampai kalian menjadi pemuda-pemuda saat ini. Maka apapun yang telah aku lakukan untuk kalian, semuanya aku lakukan adalah untuk hari ini. Berbeda dengan kita, hari ini kita mengasuh dan membesarkan anak supaya nanti besar mereka ini jadi dokter kelak ataupun jadi tajir, pedagang dan sebagainya. Akan tetapi laki-laki dan wanitanya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mengasuh, mendidik dan membesarkan anak dengan harapan bahwasanya ketika dia ini nanti besar akan menjadi penolong-penolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan kepada anak-anaknya, aku ingin besok di medan pertempuran, siapa di antara musuh yang paling kuat dan paling gagah dan berani, saya ingin bahwasanya kalian melawan mereka dan terus bertempur dengannya sampai kalian syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka keesokan harinya
keempat-empatnya telah maju ke medan perang, dan keempat-empatnya telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari. Maka ketika sore hari, tentara Islam pun kembali menceritakan kepada Sayyidah Khansa radhiyallahu anha, "Wahai Khansa, bahwasanya di medan pertempuran yang pertama sekali syahid adalah fulan. Anakmu yang pertama kali syahid adalah fulan. Kemudian yang kedua syahid adalah fulan, yang ketiga adalah fulan, yang keempat adalah fulan." Maka mendengar ini tidak ada tangisan, tidak ada air mata, tidak ada kerisauan dan kesedihan yang keluar dari sahabiah Khansa radhiyallahu anha. Bahkan beliau pun senang, bahagia, dan beliau mengatakan, "Ya Allah, dengan kasih sayang-Mu, Engkau telah mengabulkan seluruh keinginan saya." Wanita-wanita di zaman itu, mereka sendiri keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala dan keluar ke negara-negara jauh dalam memperjuangkan agamanya Allah. Kemudian Sayyidah Ummu Haram radhiyallahu taala anha adalah bibi susuannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, "Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahku, beristirahat dan tidur di sana. Kemudian ketika sedang tidur, tiba-tiba beliau bangun, kemudian tersenyum. Maka aku pun berkata, 'Ya Rasulullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu senantiasa tersenyum.' 'Kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah?' 'Karena jarang sekali orang bangun tidur sambil tersenyum, itu jarang sekali.' Maka Nabi SAW pun menjawab bahwasanya aku telah melihat di dalam tidurku suatu pemandangan yang sangat hebat sekali. Aku melihat di dalam mimpiku satu jemaah di kalangan umatku. Mereka telah bersafar di atas laut, dan mereka terlihat sangat gagah sekali. Ka'annahum mulukun ala asirratin, seolah-olah mereka inilah raja-raja yang sedang duduk di atas singgasana-singgasana mereka. Maka Ummu Haram radhiyallahu ta'ala anha pun mengira bahwasanya apa yang dilakukan oleh mereka di dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersafar di atas laut mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah amal yang sangat menyenangkan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau langsung mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doa kepada Allah, doakanlah kepada Allah agar nama saya disertakan dalam jemaah tersebut." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau kembali berbaring dan tertidur. Dan beliau pun kembali bangun sambil tersenyum. Kemudian Ummu Haram radhiyallahu anha pun kembali bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum?" Maka beliau pun bercerita bahwasanya aku melihat satu jemaah di kalangan umatku, mereka bersafar di atas lautan, yang mana mereka terlihat begitu gagah sekali, sebagaimana raja-raja yang sedang duduk di atas singgasana-singgasana mereka. Beliau sangat senang sekali, karena di zaman itu, di zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka sangat jarang sekali berpergian di atas laut, bersafar di atas laut. Maka Ummu Haram radhiyallahu ta'ala anha pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar nama saya pun disertakan pada jemaah yang kedua ini." Maka Nabi SAW pun mengatakan, "Tidak, bahwasanya namamu telah ditulis di jemaah yang pertama." Maka di zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, satu jemaah di kalangan sahabat yang dipimpin oleh sahabat Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu taala anhuma telah berangkat dari negeri Syam menyeberangi lautan sampai di kepulauan Kubrus, yang mana di dalam jamaah tersebut ada Ummu Haram radhiyallahu taala anha beserta dengan suaminya Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Maka sampai di sana mereka pun telah menyebarkan Islam ke seluruh kepulauan tersebut. Mereka telah mendakwahkan dan mengajarkan Islam di seluruh kepulauan tersebut. Kemudian setelah mereka selesai bertugas di sana,
ketika mereka hendak pulang kembali ke negeri Syam. Dan Ummu Haram radhiyallahu anha ketika itu sedang mengendarai bagal. Kemudian bagalnya ini pun tersandung dan terjatuh, sehingga Ummu Haram radhiyallahu anha pun terjatuh dan melukai lehernya yang menjadi asbab syahidnya beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau lahir di Jazirah Arab dan hidup pun di Jazirah Arab, tetapi kuburnya ada di Kepulauan Qubruz. Jadi sebagaimana laki-lakinya sahabat radhiyallahu taala anhum, kubur mereka menyebar ke seluruh dunia, demikian juga wanita-wanita sahabat radhiyallahu taala anhum, kubur mereka pun telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di seluruh dunia. Maka ini adalah satu tertib yang perlu kita tiru dari kehidupan sahabat, yakni menyiapkan laki-laki ataupun suami ataupun anak laki-laki dan kita sendiri keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara yang perlu kita tiru dalam kehidupan kita. Maka kita buat kerja usaha untuk masturah ini. Yang pertama kita keluar 3 hari. Kemudian setelah keluar masturah 3 hari, maka kita keluar 15 hari, datang ke markas Rewin untuk siap keluar 15 hari. Kemudian setelah kita keluar 15 hari 2 kali, ataupun 1 kali 15 hari dan 1 kali 40 hari, maka kita siapkan diri kita untuk keluar masturah 4,5 bulan ke negara jauh. Maka usaha laki-laki juga perlu kita buat, dan usaha masturah ini juga penting untuk dibuat. Dan kita niatkan untuk mengirim rombongan-rombongan ke negara-negara jauh, baik itu rombongan laki-laki ataupun rombongan masturah. Datangi setiap wanita-wanita Islam di seluruh dunia. Jadikan mereka orang-orang yang buat usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan mereka orang-orang yang punya fikir risau agama. Dan kita jadikan setiap laki-laki dari umat Islam dan wanita-wanita dari semua umat Islam menjadi orang-orang yang punya fikir risau kepada seluruh manusia seluruh dunia. Ada fikir mengenai seluruh umat manusia. Bersedia semua insya Allah. Kemudian ada amal maqami untuk laki-laki dan ada amal maqami untuk wanita ataupun masturah. Maka suasana yang ada di dalam rumah itu adalah suasana apa yang diusahakan oleh wanita-wanita di rumah. Karena laki-laki dia tidak tinggal di rumah 24 jam. Laki-laki siang hari 6 jam sampai 8 jam dia bekerja di kantor dan lain sebagainya. Kemudian sore atau malam ketika mereka pulang di rumah, mereka luangkan waktu 2,5 jam, 3 jam sampai 4 jam untuk buat usaha agama, buat amal maqami. Sedangkan wanita mereka tinggal di rumah 24 jam. Maka sangat memberikan pengaruh sekali kepada suasana yang akan tercipta dalam rumah tersebut. Maka jika seorang wanita ini senantiasa menanamkan pikiran-pikiran yang tidak baik kepada anak-anak mereka, misalnya dia katakan, bapakmu ini selalu sibuk di luar rumah, 24 jam di luar rumah, tidak pernah mengurus kita, mengurus saya, tidak pernah mempedulikan, memperhatikan kita dan lain sebagainya, maka akan tumbuh di dalam hati anak-anak ini yang senantiasa ditanamkan pikiran seperti ini, kebencian terhadap bapaknya. Nah, namun sebaliknya apabila dia ini tanamkan pikiran-pikiran baik terhadap bapaknya, terhadap suaminya, bahwasanya bapak kalian ini adalah orang yang bagus, orang yang baik, dia senantiasa buat usaha agama, dia senantiasa mempedulikan, memperhatikan kita. Bapak kalian adalah orang yang memiliki kerisauan sebagaimana kerisauan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian berusaha supaya kalian ini bisa jadi seperti beliau, seperti bapak kalian, dan saya pun berusaha supaya saya bisa menjadi seperti bapak kalian. Maka dengan demikian anak-anak pun akan menjadi anak-anak yang taat kepada bapaknya. Maka usaha yang sangat penting sekali untuk dibuat oleh setiap wanita-wanita di rumahnya adalah membuat suasana-suasana iman di dalam setiap rumah-rumah. Kenapa? Karena akar daripada segala kerusakan yang terjadi di kalangan umat Islam saat ini karena yakin terhadap uang, yakin terhadap harta dan kebendaan. Adanya suap menyuap di perkantoran dan ketidakjujuran dalam perdagangan. Kemudian terjadinya perampokan. Ini kenapa? Karena yakin terhadap uang.
dan yakin terhadap uang. Dari mana masuknya? Ini karena setiap wanita-wanita memasukkan keyakinan terhadap uang ini ke dalam hati-hati anak-anak mereka. Ketika anak-anak bertanya, "Ibu, bapak sedang kemana?" Ibunya jawab, "Bapak sedang di kantor, sedang ke kantor, sedang ke pasar, sedang ke toko." Kemudian anaknya tanya lagi, "Ngapain bapak ke sana?" Maka ibunya pun jawab, "Kamu nggak tahu? Bapak itu ke kantor supaya dapat gaji, supaya dapat uang." Kemudian anak tanya lagi, "Untuk apa uang?" Ibunya jawab, "Nah, ini semua mainan kamu dari mana dapatnya kalau bukan dengan uang? Pakaian kamu dari mana dapatnya kalau bukan dengan uang? Sendal sepatu kamu dari mana dapatnya kalau bukan dengan uang? Rumah kita ini pun dibuat dengan uang, makanan kita ini pun dapatnya dari uang." Maka terus ini disampaikan uang lagi dan lagi, sehingga tertanam keyakinan terhadap uang di dalam setiap hati anak-anak di rumah. Maka hari ini berapa banyak rumah-rumah orang Islam dan berapa banyak wanita-wanita di dalamnya, mereka telah menjadikan rumah-rumah mereka sebagai pabrik-pabrik tempat merusak iman. Orang-orang tablik berusaha bagaimana untuk memperbaiki iman, sedangkan seluruh wanita-wanita Islam di seluruh dunia, mereka berusaha merusak keimanan. Dan wanita ini jumlahnya lebih banyak daripada orang-orang tablik. Maka untuk itu, walaupun sampai saat ini sudah 70 tahun kerja usaha tablik ini berjalan, tetapi keadaan umat Islam pun tidak kunjung membaik. Karena hari ini setiap rumah telah menjadi tempat perusakan iman. Maka sekarang bagaimana kita berusaha menjadikan rumah-rumah kita ini, setiap rumah-rumah orang Islam ini menjadi tempat untuk perbaikan iman. Maka kita hidupkan, kita wujudkan pembicaraan mengenai iman ini dengan anak-anak di rumah. Setiap wanita-wanita di rumah bicarakan iman di hadapan anak-anak mereka. Nah, bagaimana caranya kita berbicara iman kepada anak-anak kita? Sedangkan iman inilah pembahasan yang begitu luas sekali. Maka kita bicara mengenai perkara iman dengan anak-anak kita ini sesuai dengan kepahaman mereka. Maka setiap melihat benda-benda yang ada di luar rumah, sampaikan kepada anak-anak kita bahwasanya ini semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan bulan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan langit adalah Allah. Yang menciptakan matahari adalah Allah. Ini burung-burung yang berterbangan, yang menciptakan juga Allah. Pesawat terbang yang terbang di atas kita, itu yang menciptakan besinya adalah Allah. Jadi setiap benda-benda apa saja yang dia lihat di luar rumah, sampaikan kepada anak-anak bahwasanya itu yang menciptakan adalah Allah. Nah, ini perkara yang mudah-mudah seperti ini akan dipahami oleh anak-anak kita. Kemudian yang kedua, bagaimana apa yang dia lihat di dalam rumah, benda-benda yang kita miliki ataupun yang kita dapatkan, ibu senantiasa sampaikan kepada anaknya bahwasanya ini datangnya dari Allah. Allah yang memberi. Ini rumah yang kita tinggali, inilah pemberian Allah. Allah yang memberikan. Ini sendal, sepatu, makanan, Allah yang berikan. Ini pakaian, Allah yang berikan. Ini topi, kemudian kacamata, ini Allah yang berikan. Maka untuk setiap benda-benda, katakan kepada anak kita, ini Allah yang berikan, ini Allah yang berikan, ini Allah yang berikan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, setiap anak kecil dia mengira bahwasanya semua kebutuhan, keperluan saya itu yang menyempurnakan, yang menunaikan adalah ibu saya. Ini pemahaman setiap anak kecil, ya. Maka setiap apa saja yang tidak bisa dihadapi oleh seorang anak, ketakutan atas satu hewan, satu makhluk misalkan, dia akan lari kepada ibunya. Nah, terserah ibunya bisa menyelesaikan masalahnya ataupun tidak, pasti dia berpikiran bahwasanya masalah saya yang menyelesaikan adalah ibu saya. Maka bagaimana kita biasakan setiap anak datang kepada kita, kepada ibu, mengadukan permasalahannya, meminta untuk diselesaikan permasalahannya atau ditunaikan keperluannya, maka ibu ajarkan kepada anak supaya dia ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya anak datang, "Bu, saya perlu sendal baru." Maka ibu hendaknya mengatakan apa kepada anaknya? "Nak,
Sendal kamu yang lama itu yang ngasih adalah Allah, dan sendal baru juga yang bisa ngasih adalah Allah. Maka kamu pergi wudhu, kemudian sholat, kemudian minta sendal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kali anak datang kepada ibu mengadukan keperluannya, maka ibu langsung kirim itu anak kepada Allah supaya minta sama Allah, mengadu sama Allah. Setiap kali anak datang, anak laki-laki ataupun anak perempuan, ajarkan mereka untuk mengadukan semua permasalahan mereka kepada Allah. Umur 7 tahun hendaknya anak-anak kita ini sudah terbiasa dengan amal sholat. Bahkan sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka telah membiasakan anak-anak mereka untuk berpuasa sejak dini, sejak bayi. Sahabat-sahabat, wanita-wanita mereka meninggalkan untuk menyusui bayi-bayi mereka ketika bulan Ramadan. Jadi umur 7 tahun itu sudah besar, tapi ini sahabat-sahabat sejak bayi. Wanita-wanita sahabat, anak-anaknya masih bayi, maka tidak diberikan susu oleh ibunya ketika bulan Ramadan. Untuk membiasakan ini anak supaya dia ini terbiasa dengan berpuasa dari semenjak bayi lagi. Maka kita biasakan anak-anak kita, khususnya ketika mereka telah sampai umur 7 tahun, supaya terbiasa dengan sholat hajat. Maka setiap kali anak ini datang, kalau ibunya suruh untuk sholat, suruh untuk doa, minta sama Allah, maka sampai anak-anak ini pun berpikiran bahwasanya untuk apa kita ngadu sama ibu kita kalau ujung-ujungnya disuruh sholat juga. Maka langsung saja kita sholat, minta sama Allah untuk diselesaikan permasalahan kita. Maka ibu bapak yang senantiasa mengajarkan anak-anak mereka untuk meminta menyelesaikan suatu permasalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah ibu bapak yang telah membantu anak-anak mereka untuk menyelesaikan permasalahan mereka baik di dunia maupun akhirat, permasalahan dunia ataupun permasalahan akhirat. Jadi tarbiyah, pendidikan yang paling besar oleh orang tua terhadap anaknya ini adalah menjadikan anak-anaknya ini menjadi orang yang mengadukan segala permasalahan hanya kepada Allah, meminta keperluan hanya kepada Allah. Nah, kemudian ketika seorang ibu ini terbiasa membicarakan perkara iman kepada anak-anaknya, membiasakan anak-anaknya untuk menyelesaikan segala permasalahan dengan amal, begitu juga ketika seorang ibu itu sendiri diberikan permasalahan, menghadapi satu permasalahan atau menemui satu hajat keperluan, maka dia pun berusaha bagaimana menyelesaikannya, meminta hanya kepada Allah, menyelesaikannya melalui perantara amal. Jadi bukan sebaliknya, ya. Ketika ada bayi yang masih 2 tahun tiba-tiba sakit, demam, panas, dan ketika itu suami tidak ada di rumah, suami sedang keluar 40 hari, suami sedang ada di markas rewin, maka apa yang dikerjakan oleh seorang ibu ini? Maka dia pun kesusahan, panik tiba-tiba. Maka ibu tadi pun karena panik, dia pun buru-buru mendatangi lemari. Di lemari dia buka tempat penyimpanan uangnya. Dari situ dia ambil uang, dia bawa anaknya kepada tabib, kepada dokter. Dia beli obat dari tabib, dari dokter, kemudian anaknya dibawa pulang dengan harapan supaya anak ini sembuh. Maka kalau seperti ini, semua latihan-latihan yang diberikan kepada anak-anaknya tadi mengenai perkara iman, maka akan sia-sia semua. Nah, begitu juga ketika pemandangan ini dilihat sama anak-anaknya yang lain, dia katakan, kalau kita punya satu masalah, punya satu keperluan, ibu kita suruh kita sholat, minta sama Allah. Nah, ketika ibu kita dapat satu masalah, satu keperluan, malah lari kepada uang. Maka wanita-wanita pun perlu melatih dirinya untuk perkara ini. Ketika anaknya sakit, demam, maka demam ini adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Maka kumpulkan anak-anaknya. Jadi penyakit datang dari Allah, yang bisa menghilangkan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demam inilah makhluk Allah. Maka sekarang adik kalian sedang demam. Bagaimana kita sama-sama wudu, kamu juga, saya juga, kita sama-sama sholat, minta sama Allah, berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan demam dari adik kita. Nah, ini 3 amal ini. Yang pertama wudu, kemudian sholat, kemudian doa. Kemudian kasih uang pada anak kita 5 rupiah, 10 rupiah.
Kemudian katakan kepada anaknya, "Nak, itu di rumah fulan ada wanita janda yang sudah tua, tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Dia orang miskin, dia orang fakir, kasih ini kepada dia, kita bersedekah kepada dia." Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwasanya sedekah ini bisa menolak bala. Semoga dengan keberkahan sedekah yang kita kasih kepada orang itu, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan adik kita. Nah, ini 4 amalan yang perlu kita kerjakan. Amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk semua orang Islam. Kemudian setelah itu baru kita pakai cara yang terakhir, yakni menggunakan obat. Nah, sebelum menggunakan obat kita perlu menyelamatkan iman kita, kita perlu menguatkan iman kita. Nah, sampaikan bahwasanya, "Nak, ini obat tidak bisa memberikan kesembuhan. Yang memberikan kesembuhan siapa? Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tanpa obat pun Allah Subhanahu wa taala bisa menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam. Akan tetapi menggunakan obat ini juga merupakan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun gunakan obat ini dengan niat untuk menghidupkan sunnah Nabi. Dengan keberkahan sunnah ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan sembuhkan adik kita. Maka dengan demikian kita telah benar dalam penggunaan obat. Di samping itu juga kita telah menyelamatkan iman kita dan tidak merusak iman kita. Maka supaya di rumah kita ada suasana iman. Kemudian di samping itu yang kedua, kita mesti hidupkan suasana sholat di rumah kita. Yang mana iman ataupun kalimah ini dan sholat adalah satu yang saling berhubungan satu dengan yang lain, tidak bisa dipisahkan. Jadi yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak ada yang berkuasa. Allah Subhanahu wa taala bagaimana menampakkan kekuasaannya? Yakni dengan Muhammadur Rasulullah, dengan amalan-amalan yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, supaya kita ini mengerjakan salat. Maka bagaimana supaya wujud ini suasana sholat di rumah kita? Minimal anak umur 7 tahun mereka sudah terbiasa dengan sholat. Maka tanamkan ini semangat untuk melaksanakan sholat di dalam diri anak-anak kita, sehingga terbentuk suasana sholat sedemikian rupa di dalam rumah kita. Siapa saja yang datang ke rumah kita, pamannya, saudaranya, dan lain sebagainya, siapa saja yang datang bertamu di rumah kita, setelah 3 hari mereka kembali ke tempat kita yang tadinya tidak sholat sama sekali, ataupun yang tadinya sholat tapi masih malas-malasan, mereka pun tersuasana dengan suasana sholat yang ada di rumah kita. Mereka pun menjadi orang-orang yang semangat untuk mewujudkan ini suasana sholat di rumah-rumah mereka. Jadi buat suasana sholat sampai anak-anak kecil pun semangat untuk melaksanakan sholat di rumah kita ini. Siapa saja yang datang yang tadinya mereka belum semangat dalam sholat ataupun masih tidak sholat sama sekali, maka mereka pun akan mendapatkan keberkahan. Dengan suasana sholat yang kita buat di rumah kita, mereka pun menjadi orang-orang yang menyempurnakan sholat dan berusaha mengajak orang lain untuk mewujudkan amal sholat. Kemudian di rumah kita bagaimana supaya ada suasana zikir, tasbihat, 300 pagi, 300 sore, zikir pagi dan petang. Jadi zikir pagi dan petang, 300 pagi, 300 sore ini bukan hanya untuk laki-laki saja, tapi untuk wanita-wanita. Jadi kita wudu, kemudian duduk di satu sisi, satu sudut di rumah kita dengan menghadap kiblat dan dengan menundukkan pandangan. Kemudian kita tawajuhkan telinga kita. Kemudian kita pun mulai bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menanamkan ketawajuhan. Demikian juga ketika anak-anak kita sudah beranjak umur 7 tahun dan setelahnya, kita pun mulai ajarkan mereka dengan zikir. Jadi wanita-wanita di rumah kita, mereka pun supaya berzikir dan anak-anak pun supaya berzikir. Kemudian setelah itu kita buat suasana Al-Quran. Bagaimana kita dan setiap anggota keluarga kita berusaha membaca Al-Quran dengan benar, dengan baik dan benar. Kalau wanita di rumah kita mereka tidak bisa baca Al-Quran dengan benar, maka kewajiban kita laki-laki untuk mengajarkan mereka supaya bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Jadi menjadikan
setiap orang menjadi qari ataupun hafiz Al-Quran ini bukan satu kewajiban, tetapi membaca Al-Quran, menunaikan setiap huruf sesuai dengan makhrajnya dan menunaikan sifat setiap huruf sesuai dengan tajwidnya, inilah kewajiban setiap orang Islam. Nah, kalau misalkan kita yang sebagai laki-laki belum bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, maka kita pun datang kepada ustadz-ustadz di tempat kita, belajar kepada mereka bagaimana membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Kemudian kita ajarkan istri kita di rumah, ataupun di mahalla kita, di kampung kita ada ustazah perempuan yang bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar dengan tajwid, maka kita suruh istri kita untuk datang kepada mereka belajar Al-Quran dengan benar. Kenapa? Karena membaca Al-Quran dengan tajwid dengan benar inilah fardu ain hukumnya. Dan anak-anak kita pun kita ajarkan mereka untuk baca Al-Quran. Jadi setiap anak-anak di rumah kita, setiap wanita-wanita di rumah kita, dan kita sendiri berusaha setiap hari minimal baca Al-Quran 1 juz. Ini adalah salah satu kebiasaan dari sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang paling rendah sekali, yaitu membaca 1 juz setiap hari dari Al-Quran. Nah, kita belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan dengan penuh ketawajuhan, seolah-olah kita ini sedang membaca Al-Quran di hadapan Allah. Allah sedang mendengar bacaan Al-Quran kita. Kemudian setiap wanita-wanita, anak-anak yang ada di rumah kita, kita ajarkan mereka untuk menghafalkan doa-doa masnunah, menghafalkan dan mengamalkan doa-doa masnunah. Doa sebelum makan, doa setelah makan, doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa sebelum masuk tandas, doa keluar tandas, doa ketika bercermin, doa ketika minum susu, dan doa ketika makan buah-buahan. Maka setiap wanita-wanita di rumah kita, setiap anak-anak di rumah kita, ajarkan kepada mereka doa-doa masnunah. Kemudian supaya kita amalkan, kita baca dalam setiap kesempatan. Kemudian setelah itu tersisa waktu, ya, di siang hari laki-laki sudah berangkat ke kantor, berangkat kerja, anak-anak berangkat ke sekolah, berangkat mengaji, tinggal sendirian wanita di rumah dalam ketakutan. Maka kita pun mulai berzikir. Kenapa? Karena orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bersamanya. Maka dia tidak akan kesepian, dia tidak akan merasa sendirian. Dan Allah pun akan mengingatnya. Maka waktu-waktu yang luang di rumah kita, kita berusaha setiap wanita-wanita, setiap anak-anak di rumah kita supaya menggunakan waktu-waktu luang ini untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap pekerjaan yang dikerjakan di dalam rumah hendaknya dikerjakan dengan hati senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kelihatannya sedang masak, tapi lisan sibuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga siapa saja yang makan masakannya nanti, suaminya, anaknya, jadi semakin makanan itu dimakan, maka semakin kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah di dalam hati-hati mereka. Jadi sambil cuci pakaian, sambil cuci piring, sambil menyapu rumah, tapi hati senantiasa terus berzikir, sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya di rumah kita ini ada suasana zikirnya, ada suasana salatnya, ada suasana imannya, ada suasana salatnya, ada suasana zikirnya, ada suasana baca Al-Qur'annya. Kemudian setiap hari bagaimana di setiap rumah kita hidupkan halaqah ta'lim minimal setengah jam, sehingga setiap anggota keluarga di rumah kita minimal setengah jam mereka bisa duduk di dalam majelis malaikat, supaya mereka ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka ini diturunkan sakinah atau ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sehari-hari ketika anak ini kita kirim ke sekolah, di sekolah suasana setan, demikian juga ketika dia ini bermain di kampungnya dengan teman-teman seumurannya, suasana setan. Maka anak-anak ini bagaimana caranya untuk membersihkannya daripada suasana-suasana luar sana? Ya, ini dengan kita dudukkan mereka di halaqah-halaqah ta'lim.
Jadi kalau umur sudah 7 tahun, anak ini kita dudukkan mereka di halaqah ta'lim. Yang pertama kita bacakan kitab Fadail A'mal, kemudian kita buat halaqah muzakarah 6 sifat. Jadi berganti-gantian. Kalau hari ini anak laki-laki, besok anak perempuan. Kalau besok anak perempuan, besoknya lagi istri, besoknya lagi suami, dan seterusnya dan seterusnya, berganti-gantian. Jadi walaupun di rumah kita ada nenek-nenek yang sudah tua, mereka pun kita sertakan, ajarkan mereka supaya bisa 6 sifat. Jadi setiap orang yang ada dalam rumah kita mau jadikan mereka sebagai dai-dai, orang-orang yang mendakwahkan 6 sifat. Sehingga di rumah kita setiap anak-anak pun bisa buat dakwah. Anak laki-laki bisa buat dakwah, anak perempuan bisa buat dakwah, istri bisa buat dakwah. Sehingga siapa saja yang datang ke rumah bisa didakwahi sesuai dengan umur mereka masing-masing. Kalau anak-anak yang datang, anak kita bisa berikan dakwah. Kalau anak perempuan yang datang, anak perempuan kita bisa berikan dakwah. Tetangga-tetangga perempuan kita datang, saudara-saudara perempuan kita datang, istri kita bisa berikan dakwah pada mereka. Kemudian setelah itu, bagaimana setiap istri di rumah berusaha untuk mengirim suami-suaminya datang kepada mufti-mufti sahab di daerah mereka masing-masing, kepada ulama-ulama, ustadz-ustadz, untuk bertanya kepada mereka mengenai hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, apa yang perlu dikerjakan di rumah sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita berusaha menyempurnakan setiap apa saja yang berkaitan dengan rumah kita, rumah tangga kita, sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita berusaha untuk menunaikan setiap perintah Allah dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita perlu buat, yang perlu kita sempurnakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rumah ataupun rumah tangga kita. Sehingga di rumah kita ini 100% perintah Allah disempurnakan. 100% sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sempurna diamalkan di dalam rumah kita. Dan anak-anak kita semenjak kecil kita biasakan mereka dengan amal-amal sunnah. Jadi makan dengan cara sunnah, tidur dengan cara sunnah, berpakaian dengan cara sunnah, bagaimana potongan rambut dengan cara sunnah. Jadi kita biasakan orang-orang di rumah kita dengan amal-amal sunnah. Duduk, berdiri, berjalan, bagaimana dengan cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, misalnya kalau kita mau pakai barang-barang baru, maka kita mulai dengan hari-hari yang baik, yakni memakai barang baru itu pada hari Jumat. Kita beli sandal misalkan hari Rabu, jangan kita pakai hari Rabu ataupun hari Kamis, nanti malam Jumatnya atau hari Jumatnya kita pakai. Maka dengan demikian kita pun telah memakai barang baru dan kita pun telah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun telah mendapatkan pahala 100 mati syahid. Kemudian setiap rumah-rumah kita mau jadikan sebagai markas-markas dakwah dan tabligh. Jadi setiap rumah kita usahakan ada musyawarah agama setiap hari. Ketika bangun tidur di pagi hari, apa yang kita musyawarahkan bukan mengenai hal makanan. Hari ini makan apa, pagi ini mau sarapan apa, bukan. Nah, ini musyawarah paling terakhir nanti kalau masalah makanan ini. Ya, yang perlu kita musyawarahkan yang pertama sekali adalah hal-hal yang mengenai tabligh. Apa yang perlu kita musyawarahkan? Bahwasanya Nabi kita adalah Nabi untuk seluruh alam, dan umat ini adalah umat untuk seluruh alam, dan tanggung jawab kita adalah untuk umat seluruh alam. Maka bagaimana kita mau fikirkan seluruh Islam, seluruh dunia bisa wujud agama Islam, dan bagaimana kita berusaha mewujudkannya. Inilah kerja kita. Dan kerja kita adalah bagaimana merisaukan umat. Dan kerja kita adalah bagaimana di dalam setiap hati kita ini ada kerisauan terhadap agama. Bagaimana hari ini seluruh dunia ini agama bisa wujud di seluruh dunia. Untuk perkara ini kita buat musyawarah. Kalau sekiranya anak-anak kita sudah punya pengertian, sudah mengerti, umur 9 tahun, 10 tahun, maka kita libatkan mereka di taklim maqami kita, di taklim masjid kita. Kemudian kalau dia ini sudah umur 12 tahun dan setelahnya, maka kita libatkan mereka, ajak mereka untuk 2,5 jam setiap hari di mahala kita. Dan kita sertakan, libatkan mereka untuk jaulah 1 ataupun jaulah 2, ataupun ketika mereka sudah umur 15 tahun
maka kita libatkan mereka untuk bisa ikut keluar 3 hari dengan kita. Ataupun ketika nanti mereka sudah umur 16 tahun, 17 tahun, kita suruh mereka keluar 40 hari. Setelah umur 17 tahun, 18 tahun seterusnya, kita kirim mereka untuk keluar 4 bulan. Maka bagaimana kita berusaha untuk melibatkan semua anak-anak kita dalam usaha tabligh ini. Dan kita berusaha melibatkan setiap anak-anak perempuan kita dalam usaha dakwah tabligh ini. Kemudian ketika mereka ini sudah dewasa, sudah waktunya mereka menikah dan berkeluarga, maka kita ajak juga menantu-menantu kita untuk mereka ambil bagian dalam usaha dakwah dan tabligh. Jadi setiap orang yang mulai ada kaitannya hubungan dengan kita berusaha untuk melibatkan mereka dalam usaha dakwah dan tabligh. Kemudian kita ajak istri kita setiap 2 bulan sekali untuk keluar masturah. Jadi kalau laki-laki keluar 3 hari setiap bulan, kalau perempuan setiap 2 bulan sekali keluar 3 hari. Jadi musyawarah yang kita buat setiap hari di rumah, kita bentangkan takaza mahala kita setiap hari di sana. Kemudian kita bawa takaza kota, seluruh kota, takaza kabupaten di musyawarah harian kita. Supaya apa? Supaya kita, istri kita, anak-anak kita, setiap orang yang ada di rumah kita, mereka ada fikir mengenai perkara agama, supaya semuanya memikirkan takaza apa saja yang ada di mahala kita, yang ada di kota kita, kabupaten kita, bahkan takaza seluruh Pakistan. Setiap anggota rumah kita punya fikir seperti ini. Jadi seluruh Pakistan hari ini bagaimana keadaan agama di sini. Kemudian di Sind ataupun di Balochistan bagaimana perkembangan usaha dakwah masturah di sana. Kemudian bagaimana perkembangan dakwahnya laki-laki ataupun masturah di seluruh Punjab. Kemudian di provinsi Sarhad berapa banyak wanita-wanita yang sudah meluangkan waktunya keluar 40 hari, berapa banyak yang belum, dan berapa banyak yang sudah keluar 3 hari, dan berapa banyak yang belum. Bagaimana fikir seluruh Pakistan ini ada dalam rumah kita. Kemudian jemaah-jemaah yang sedang bergerak 1 tahun di dalam negeri, sudah kemana saja tempat yang mereka datangi, jemaah mana saja yang sudah di Nusrah. Jadi jemaah-jemaah 40 hari dikirim kemana, jemaah 10 hari dikirim kemana, jemaah 3 hari dikirim kemana, laki-laki dikirim kemana, jemaah masturah dikirim kemana. Bahkan setiap suami, istri, anak, dan siapa saja yang ada dalam rumah itu bukan memikirkan hanya takaza untuk negerinya saja, bahkan seluruh alam, takaza di seluruh alam pun difikirkan. Bagaimana keadaan Islam di Amerika sana, dan bagaimana perkembangan dakwah dan tabligh di sana, bagaimana perkembangan dakwah laki-laki di Nigeria, bagaimana perkembangan dakwahnya masturah di Malaysia, bagaimana perkembangan dakwah yang ada di Jepang, bagaimana keadaan Islam di Tajikistan. Berapa banyak hari ini orang-orang Islam sendiri tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Maka kita fikirkan bagaimana keadaan Islam di seluruh dunia. Bagaimana keadaan Islam, bagaimana keadaan perkembangan usaha dakwah dan tabligh. Jadi maksudnya adalah bagaimana apa hari ini yang sedang terjadi, yang sedang berlaku di markas Rewin, markas dakwah Rewin ini, kita mau wujudkan di masjid kita. Dan apa yang hidup di masjid-masjid kita mau hidupkan di setiap rumah-rumah kita. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW, rumah beliau, masjid beliau, ini tidak ada perbedaan dalam suasananya. Suasana yang ada di masjid, itulah suasana yang ada di rumah beliau. Suasana yang ada di rumah, itulah suasana yang ada masjid beliau. Karena rumah beliau ini berdampingan dengan masjid. Maka suasana yang ada di markas Rewin ini kita mau bawa ke masjid, setiap masjid-masjid kita. Dan suasana yang ada di setiap masjid-masjid kita ini kita mau bawa ke setiap pasar-pasar kita, toko-toko kita, kantor-kantor kita, stasiun kereta api, setiap terminal bis kita, dan setiap perkantoran kita, dan setiap di mana-mana tempat ada orang yang buat kegiatan di sana, kita mau bawa suasana ini ke tempat-tempat mereka. Dan kita mau jadikan setiap laki-laki dari umat Islam ini menjadi dai-dainya Allah. Setiap wanita-wanita menjadi daiyah-daiyahnya Allah SWT. Dari harta kita adalah untuk menghidupkan Islam, diri kita untuk menghidupkan Islam.
Kemudian anak-anak kita juga untuk menghidupkan Islam, dan rumah-rumah kita juga untuk menghidupkan Islam. Makanya kita persiapkan rumah kita untuk menerima jamaah-jamaah. Nah, maka kita buat rumah kita dengan sederhana, kemudian kita buat makanan di tempat kita ini sesuai keperluan, sesuai dengan gizi yang sehat. Jadi sesederhana mungkin, tidak perlu sampai lauk 2 macam, 3 macam, 4 macam, ini berlebih-lebihan. Jadi satu jenis lauk itu cukup. Jadi tidak perlu sampai 2-3 macam jenis lauk ada di hidangan, dalam satu hidangan, tidak perlu. Nah, kecuali kita masak banyak dan berbagai macam jenis lauk dan sebagainya, itu untuk apa? Untuk ikram tamu dan lain sebagainya. Tapi kalau hanya untuk kita dan keluarga kita, maka sesederhana mungkin satu lauk cukup untuk dimakan. Nah, begitu juga pakaian kita sederhana, alas kaki kita sederhana. Jadi semuanya kita usahakan sesederhana mungkin. Maka setiap orang yang ridha kepada Allah, ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sedikit, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan ridha dengan amalnya yang sedikit. Jadi tidak seperti di zaman kita sekarang ini, masalah pernikahan menjadi begitu masalah yang begitu besar, memerlukan biaya yang begitu banyak. Untuk masalah tempat tinggal, rumah, inilah menjadi masalah yang begitu besar, sehingga memerlukan biaya yang begitu besar dan banyak. Dan untuk masalah kendaraan di zaman kita sekarang ini harus mengeluarkan ratusan juta bahkan. Dan untuk benda-benda yang ada dalam rumah kita itu juga memerlukan biaya, mengeluarkan biaya sampai jutaan. Kemudian belum lagi setiap 2 bulan 3 bulan sekali ada keluar desain ataupun gaya yang baru, model terbaru. Jadi ada sendal model terbaru, kemudian ada pakaian model terbaru, kemudian ada celana model baru. Nah, jadi dengan adanya pergantian desain dan model-model gaya-gaya tersebut, ada 2 kerugian kata beliau. Yang pertama, kurangnya rasa syukur terhadap desain-desain yang sudah lama yang sudah kita gunakan. Kemudian dengan adanya permintaan model terbaru, gaya terbaru, desain terbaru ini, maka kita telah menggunakan harta kita untuk perkara-perkara yang tidak diperlukan. Maka kita termasuk dalam golongan israf kata beliau. Maka itu kita tinggalkan semua itu perkara itu perkara yang tidak diperlukan, perkara yang tidak penting. Cukup kita berpegang pada satu desain saja, desain yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi desain yang telah dicontohkan oleh beliau ini, walaupun sudah 100 tahun berlalu, model pakaian yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun secara zahir nampaknya begitu-begitu saja, tapi dengan memakai desain itu yang telah dicontohkan oleh beliau ini, maka dalam hati kita pun akan mengalir kekuatan iman. Maka inti dari semuanya itu adalah ketika seseorang ini memiliki fikir yang besar, maka fikir-fikir yang kecil itu sendirinya akan tersingkirkan. Nah, misalnya kita lihat seseorang sedang duduk di satu sudut sambil memegang kepalanya, kita tanya kepada dia, ada apa? Katanya dia, saya sedang kesusahan karena saya ini kepala saya sedang sakit. Nah, namun tiba-tiba apa yang terjadi? Di hadapannya ini muncul seekor ular yang tiba-tiba yang akan menggigit orang tersebut. Kira-kira gimana? Kira-kira apakah dia masih teringat sakit kepalanya ataupun sakitnya itu akan lupa disebabkan munculan ular tadi? Maka itu otomatis fikir terhadap sakit kepala itu seketika akan hilang. Kenapa? Sekarang ada fikir yang lebih besar dari itu. Saya mesti menyelamatkan nyawa saya. Kalau tiba-tiba ini ular mematuk saya akan mati kan? Nah, maka apabila seorang ini dikuasai oleh fikir yang besar, maka pikiran-pikiran yang kecil terhadap hal-hal kecil ini akan terlupakan. Nah, ini yang terjadi di kalangan sahabat-sahabat, laki-laki ataupun wanita. Mereka semua telah dikuasai fikir yang begitu besar, sehingga fikir mengenai keperluan dan fikir-fikir kecil-kecil yang kecil tadi telah terlupakan. Apa yang mereka pikirkan? Seluruh manusia di seluruh dunia sedang berjalan mengarah kepada jurang-jurang neraka. Bagaimana kita akan datang kepada mereka dengan fikir dan risau, dengan penuh rasa sayang, untuk apa? Mengajak mereka, menarik tangan mereka supaya mereka ini selamat dari azab neraka.
kita mau datang kepada mereka, bicarakan perkara, dakwahkan mereka, bicarakan perkara iman supaya amal mereka benar, supaya mereka amalkan agama dalam kehidupan mereka sehingga mereka selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Maka setiap laki-laki dan wanita di kalangan sahabat, semua mereka memikirkan bagaimana seluruh manusia di seluruh dunia bisa selamat dari neraka, sehingga fikir terhadap makanan pun hilang, fikir terhadap pakaian pun hilang. Kemudian masalah pernikahan semua terlupakan. Kenapa? Karena ini perkara yang kecil-kecil, bisa diselesaikan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan biaya yang seminim-minimnya. Maka sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, fikir mereka tidak habis pada hanya sebatas tempat tinggal, kendaraan, perabotan rumah, pakaian, alas kaki, dan sebagainya. Karena mereka telah dikuasai oleh fikir yang begitu besar. Jadi bagaimana harta kita ini untuk bagaimana mewujudkan Islam, untuk menyelamatkan orang-orang dari neraka, untuk membawa manusia ke dalam surga, untuk berdakwah kepada orang-orang, untuk memberikan ta'lim dan tarbiyah kepada orang-orang, ataupun untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin dan fakir. Jadi untuk keperluan sendiri ini minim-minimnya kita gunakan harta kita. Kita buat rumah kita dengan sederhana, tapi ada satu kelonggaran, mungkin kita bisa buat rumah kita agak lebar, agak besar, dengan niat untuk menerima jamaah-jamaah, sehingga bisa untuk menampung 50, 60 sampai 100 orang wanita-wanita di mahalla kita. Dan kita perbanyak keran wudunya, mungkin tandasnya, kamar mandinya, untuk keperluan jamaah. Dan kita sediakan satu ruangan mungkin untuk bisa tempat mulakat. Sehingga tempat tinggal kita, rumah kita layak untuk menampung jamaah, dan jamaah pun bisa buat amal dengan tenang di rumah kita. Maka kita niatkan semua, insya Allah kita siapkan rumah-rumah kita untuk layak menerima jamaah-jamaah. Sekarang sudah mau masuk waktu sholat, maka kita duduk sejenak di sini, kita ulang-ulang lagi apa yang sudah kita dengarkan. Yang sudah batal wudunya bisa ambil wudu, yang belum batal kita duduk sejenak di sini untuk kita muzakarahkan lagi apa yang sudah kita dengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.